Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dea Putri Guna dengan NIM 191298 akan mempresentasikan kajian perbandingan sistem peradilan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Yang pertama itu ada sistem peradilan pada masa Rasulullah. Dapat dikatakan bahwasannya fikih telah ada pada periode Madinah ini dikarenakan Nabi sudah menunjukkan cara penyelesaian masalah-masalah maupun persengketaan yang terjadi pada saat itu dan menyampaikan wahyu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya agar disampaikan kepada seluruh umat. Pada periode ini, Nabi dijadikan salah satu sumber hukum Islam yang baik didasarkan oleh Al-Quran maupun hasil ijtihad Nabi sendiri. Dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan muamalat yang bersifat umum, Nabi menggunakan penalaran dalam mengkaji dan memahami ayat yang membahas terkait hukum agar mudah dilakukan oleh para sahabatnya. Selanjutnya, sumber hukum Islam pada masa Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sistem peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam sistem peradilan masa Abu Bakar sepenuhnya diserahkan kepada Umar. Kurang lebih 2 tahun Umar menjabat sebagai kepala pengadilan. Dalam menghadapi permasalahan, Abu Bakar sangat memperhatikan isi kandungan Al-Quran dan jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka beliau melihat dari Sunnah. Jika beliau tidak juga menemukan solusi di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau bertanya kepada ahli hukum dan juga bermusyawarah untuk hasil putusan. Jika dalam permusyawarahan tersebut para sahabat sepakat, maka Abu Bakar akan menetapkan suatu hukum dari hasil musyawarah tersebut. Ini dinamakan dengan dasar ijma'. Yang kedua ada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada awal masa pemerintahan Umar bin Khattab, hakim dipilih sendiri oleh Khalifah. Penguasa pada saat itu mencari hakim yang banyak ilmunya, bertakwa kepada Allah, adil dan cerdas. Dengan syarat-syarat menjadi hakim yang demikian, maka hakim yang telah ditunjuk mendapatkan kehormatan dan mendapatkan hak otonomi secara penuh, memiliki kebebasan yang sempurna, dan putusan hakim tidak dicampuri oleh Khalifah. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan, maka Umar bin Khattab pun memisahkan antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan, Umar bin Khattab menegaskan permasalahan yang kecil sebisa mungkin diselesaikan secara damai. Selanjutnya, masa pemerintahan Utsman bin Affan. Sistem peradilan pada masa Utsman bin Affan diawali dengan membangun gedung pengadilan. Pada masa pemerintahan beliau memberikan perhatian khusus terhadap lembaga peradilan. Karena Utsman bin Affan menegaskan bahwa para pengikut Rasulullah harus mengikuti perintah Al-Quran dan Sunnah karena di dalamnya terkandung amanah terkait keadilan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir pada masa pemerintahan Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan beliau lebih memfokuskan mengurus permasalahan pemberontakan di berbagai daerah yang disebabkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Di dalam lembaga peradilan, Ali hanya meneruskan kebijakan yang sudah dijalankan dari masa pemerintahan sebelumnya. Lalu sistem peradilan pada masa Bani Umayyah. Dalam pemerintahan Bani Umayyah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Nizam Al-Qadha, artinya organisasi kehakiman dalam bidang pelaksanaan hukum. Nizam Al-Qadha dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Qadh, memutuskan perkara dengan hasil ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dikarenakan pada saat itu belum ada 4 mazhab. Yang kedua Al-Hisbah, yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan umum dan menindaklanjuti permasalahan tindak pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga adalah Al-Nazar fil Mazalim, yaitu mahkamah tertinggi atau bisa disebut dengan mahkamah banding. Lalu peradilan pada masa Umayyah dibagi menjadi 2 ciri khusus. Yang pertama, hakim dapat memutuskan permasalahan dengan hasil ijtihadnya sendiri jika di dalam nas atau ijma tidak ada. Dikarenakan belum adanya 4 mazhab dan setiap putusan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa dikarenakan pada saat itu hakim memiliki kewenangan yang sempurna. Putusan yang diberikan oleh hakim bukannya hanya berlaku untuk rakyat saja, namun berlaku juga untuk para penguasa pemerintahan. Tapi Khalifah akan tetap mengawasi agar tidak terjadinya penyelewengan dari aturan yang sudah ditentukan. Sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah, yaitu ada lembaga Al-Qadi Al-Qudat, yaitu Mahkamah Agung atau instansi tertinggi dalam pengadilan, pengaturan tempat sidang untuk mahkamah, dan luasnya wewenang hakim. Kajian perbandingan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem peradilan di bawah Nabi sendiri. Dikarenakan Nabi pemegang otoritas tertinggi jurisdiksi,
Hal ini dikarenakan Nabi merupakan satu-satunya sumber hukum dan menata aturan-aturan hukum. Setiap perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi akan diikuti oleh para umatnya. Dan setiap putusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah berdasarkan Al-Quran dan hasil ijtihad Nabi sendiri. Namun untuk permasalahan muamalat, Nabi menggunakan penalaran bahkan musyawarah dengan sahabat dalam penyelesaiannya agar mudah dimengerti dan dipahami dan juga dilaksanakan oleh para sahabat dan para umatnya. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin tidak banyak berbeda dari masa Nabi Muhammad. Bahkan Khulafaur Rasyidin kebanyakan meneruskan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang membedakan adalah sistem peradilannya dan memutuskan suatu permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengkajinya serta bermusyawarah agar dapat menemukan titik terang. Lalu pada masa pemerintahan Bani Umayyah didirikan organisasi kehakiman di mana Al-Nazar fil Mazalim memiliki fungsi mahkamah tertinggi, Al-Qad yang memiliki tugas untuk memutuskan perkara dengan hasil ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Hizbah memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umum dan menindaklanjuti permasalahan tindak pidana yang memerlukan tindakan cepat. Sistem peradilan pada masa ini, hakim memiliki hak untuk berdiri sendiri tanpa campur tangan dalam hal apapun, namun tetap berada di pengawasan khalifah dan memiliki wewenang khusus dan khalifah tetap mengawasi keputusan yang mereka ambil. Pada masa Bani Abbasiyah, kebebasan dalam berpikir dan berpendapat tidak dibatasi, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan para pakar ilmu hukum dan para ulama untuk mengembangkan ilmu sehingga pada masa ini dikatakan sebagai masa keemasan sepanjang sejarah Islam. Bani Abbasiyah memiliki beberapa kebijakan dalam bidang peradilan, yaitu adanya lembaga Qadi Al-Qudat, Mahkamah Agung, yaitu instansi tertinggi, pengaturan tempat sidang untuk mahkamah dan luasnya wewenang hakim. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.